Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang warga geger temukan istana Ratu Balqis. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyah-Hamdi melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih sejak tahun 1979 hingga kini. Fahmi Basyah bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basyah. Menurut Fahmi Basyah, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber mata air. Namun setelah lama diseru dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil-panggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu lantas mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan oleh burung hudhud. Saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Fahmi Basyah berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung dan Dukuh Sambireja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basyah. Dilanjutkan oleh burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman pun marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis untuk kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Balqis. Fahmi Basyah mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko yang terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Mendapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertaubat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, yaitu menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Balqis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita dari para pengikutnya, Ratu Balqis berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Balqis menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita dari para pengikutnya, Ratu Balqis berniat untuk mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Balqis untuk menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin
untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balkis. "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?" kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab, "Sanggup. Aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya," jawab jin Ifrit. Namun pengikut Nabi Sulaiman lainnya dari kalangan manusia berpikir menimpali, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," terang Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balkis yang berada di negeri Sabah telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang sangat mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat itu, Ratu Balkis terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Balkis untuk masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air yang besar yang berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Balkis mengingkap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat oleh Ratu Balkis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat daripada kaca, kata Nabi Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balkis yang keheranan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam," balas Ratu Balkis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Ratu Balkis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut Fahmi Basyah menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah: pertama, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari pelat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Kedua, istana Ratu Balkis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Ketiga, adalah istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut Fahmi Basyah, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Dan masih banyak fakta-fakta lainnya lagi.